Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opi Apisa, NPM 214102501. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat dan lipid. Yang pertama, sebutkan tujuan mengonsumsi karbohidrat dan lipid bagi tubuh. A. Karbohidrat. Tujuan mengonsumsi karbohidrat bagi tubuh terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada sumber energi. Ketika karbohidrat dicerna, maka tubuh akan mengubahnya menjadi glukosa. Lalu glukosa tersebut akan diserap ke dalam darah, maka zat inilah yang akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Yang kedua yaitu menghindari tubuh dari risiko penyakit. Mengonsumsi karbohidrat dengan jumlah yang banyak memang tidak baik bagi kesehatan, terutama jantung dan diabetes. Namun, hal itu tidak semuanya benar. Contohnya ketika kita mengonsumsi karbohidrat kompleks seperti makanan yang tinggi serat, itu dapat menurunkan kolesterol tinggi. Karbohidrat yang tinggi serat juga tidak akan memicu lonjakan gula darah. Hal ini dapat mencegah diabetes. Yang ketiga yaitu penting untuk fungsi otak. Glukosa yang ada pada karbohidrat merupakan sumber makanan yang baik untuk otak. Organ ini memiliki sistem kerja yang keras sehingga membutuhkan banyak energi. Maka dari itu, karbohidrat sangat dibutuhkan oleh otak untuk mengaktifkan sel agar dapat berpikir dengan baik. Yang keempat yaitu menjaga massa otot tubuh. Saat kita tidak ada cadangan makanan atau ketika kekurangan glukosa, maka otot akan dipecah menjadi asam amino, lalu akan diubah menjadi glukosa atau senyawa lain yang akan menghasilkan energi. Ketika kita terus-menerus menggunakan massa otot, tubuh akan terasa lemas dan tidak bertenaga. Maka dari itu, karbohidrat sangat penting bagi otot. Yang kelima yaitu kesehatan pencernaan. Mengonsumsi karbohidrat kompleks yang kaya serat dapat membantu buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur. Selain itu juga, serat dapat menghindari dari risiko penyakit usus besar seperti divertikulus. Yang terakhir atau yang keenam yaitu mengontrol berat badan. Ketika mengonsumsi karbohidrat kompleks dapat memberikan energi yang lama, yang mengakibatkan rasa kenyang yang lama dan dapat mengurangi rasa nafsu makan. B. Tujuan mengonsumsi lipid bagi tubuh terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu membantu tubuh untuk menyerap vitamin. Jenis vitamin yang ada di dalam tubuh itu sangat banyak, salah satunya vitamin yang larut dalam lemak. Jenis vitamin itu adalah ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin ini dapat diserap oleh tubuh dengan baik jika mengonsumsi makanan yang mengandung lemak dalam jumlah yang cukup. Yang kedua yaitu menghasilkan energi. Lemak dapat digunakan sebagai sumber energi cadangan jika karbohidrat tidak tersedia. Setiap gram lemak mengandung 9 kalori. Kalori inilah dapat berfungsi untuk bahan bakar bagi tubuh untuk melakukan aktivitas. Tetapi, kita tidak boleh mengonsumsi lemak secara berlebihan. Yang ketiga yaitu membuat kulit dan rambut lebih sehat. Lemak dibutuhkan untuk memproduksi sebum atau minyak alami untuk menjaga kelembaban kulit dan rambut. Nutrisi ini sangat berguna dalam pembentukan sel dan jaringan kulit serta rambut. Maka, agar kulit dan rambut kita tetap sehat, kita perlu asupan lemak yang cukup. Yang keempat yaitu menjaga tubuh agar tetap hangat. Lemak yang tidak digunakan oleh tubuh akan tersimpan dalam wujud jaringan, yaitu jaringan lemak. Jaringan ini berguna sebagai isolator sehingga suhu tubuh mudah terkendali. Adanya jaringan lemak ini akan membuat tubuh tetap hangat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menjaga organ tubuh dari kerusakan. Selain berfungsi untuk menjaga organ tubuh dari kerusakan, lemak juga berperan dalam membangun sel dan memproduksi hormon, sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik. Contohnya pada janin dan anak-anak, asupan lemak ini berperan dalam perkembangan jaringan otak dan saraf serta proses tumbuh kembang. Soal yang kedua yaitu sebutkan, jelaskan, dan beri contoh dari penggolongan karbohidrat dan lipid. A. Karbohidrat. Penggolongan karbohidrat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada monosakarida.
Monosakarida atau gula sederhana adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida memiliki ciri-ciri tidak berwarna, berbentuk kristal padat, larut dalam air tetapi sulit larut dalam larutan polar. Berdasarkan gugus fungsinya, jenis monosakarida terdapat dua jenis, yaitu aldosa yang memiliki gugus fungsi aldehid dan ketosa yang memiliki gugus fungsi keton. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida terbagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Monosakarida memiliki rumus kimia CX H2OY. Selanjutnya yaitu contoh karbohidrat monosakarida. Contoh karbohidrat monosakarida ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada glukosa. Glukosa adalah bentuk monosakarida yang paling sederhana. Glukosa ini sering disebut dekstrosa. Glukosa adalah contoh karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh kita. Sebagai jenis gula utama dalam darah, glukosa berperan sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Glukosa merupakan hasil akhir dari pencernaan pati, sukrosa, maltosa, dan laktosa pada manusia. Kadar glukosa ini diatur dalam tubuh melalui beberapa hormon. Salah satunya yaitu hormon insulin. Hal ini yaitu agar glukosa tersebut tidak menumpuk berlebihan di dalam tubuh. Pada makanan, glukosa ini terdapat dalam nasi, roti, dan tepung. Rumus kimia dari glukosa adalah C6H12O6. Untuk struktur kimia glukosa dapat dilihat di dalam PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu contoh karbohidrat monosakarida yang kedua yaitu fruktosa. Fruktosa adalah monosakarida ketonik sederhana. Fruktosa ini sering disebut revolusa atau gula buah. Fruktosa ini ditemukan pada buah-buahan, bunga, dan sayuran. Untuk rumus kimia fruktosa tidak berbeda dengan glukosa yaitu C6H12O6. Tetapi, pada fruktosa ini memiliki struktur siklik atau cincin yang disebut furanosa. Untuk struktur kimia fruktosa dapat dilihat di dalam PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu contoh karbohidrat monosakarida yang ketiga, yaitu ada galaktosa. Galaktosa merupakan senyawa karbohidrat yang tergolong monosakarida. Galaktosa ini merupakan satu monomer pembentuk laktosa. Senyawa ini terdapat di dalam susu. Galaktosa memiliki kemampuan menyerap dalam darah sehingga memiliki indeks glikemik yang rendah dibandingkan dengan sukrosa. Rumus kimia galaktosa itu tidak berbeda jauh dengan glukosa yaitu C6H12O6. Untuk struktur kimia galaktosa dapat dilihat di PowerPoint. Untuk yang selanjutnya yaitu penggolongan karbohidrat yang kedua yaitu disakarida. Disakarida adalah karbohidrat yang terdiri dari 2 unit gula atau 2 molekul monosakarida dengan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik ini adalah ikatan antara 2 molekul monosakarida. Rumus kimia dari disakarida yaitu C12H22O11. Disakarida ini memiliki rasa yang manis dan mudah larut dalam air. Untuk contoh disakarida yaitu ada maltosa. Maltosa tersusun atas glukosa ditambah glukosa. Maltosa mempunyai rasa yang lebih manis dibandingkan dengan laktosa. Maltosa ini digunakan dalam makanan bayi dan susu bubuk atau susu bubuk peragi atau molten milk. Maltosa ini diperoleh dari hidrolisis pati. Maltosa ini ditemukan pada beberapa makanan seperti roti, sereal, biskuit, dan sebagainya. Untuk struktur kimia maltosa dapat dilihat di PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu contoh disakarida yang kedua, yaitu ada sukrosa. Sukrosa merupakan gula yang berasal dari tebu, bit, madu, dan wortel. Sukrosa ini adalah hasil dari glukosa dan fruktosa. Sukrosa memiliki rasa yang lebih manis dibandingkan dengan maltosa.
Enzim yang mengkatalis hidrolisis sukrosa disebut invertase. Untuk struktur kimia, sukrosa dapat dilihat pada PowerPoint. Yang ketiga yaitu contoh dari disakarida, yaitu ada laktosa. Laktosa atau sering disebut gula susu. Laktosa ini banyak terdapat pada susu. Di dalam tubuh manusia, laktosa ini agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Hasil hidrolisis dari laktosa ini yaitu D-galaktosa dan D-glukosa. Untuk struktur sifat laktosa dapat dilihat pada PowerPoint. Untuk yang selanjutnya yaitu jenis karbohidrat yang terakhir, yaitu ada polisakarida. Polisakarida merupakan jenis karbohidrat kompleks yang terdiri atas unit monosakarida yang terikat dengan ikatan glikosidik. Secara nomenklatur, polisakarida ini terbagi menjadi dua, yaitu ada homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida ini adalah polisakarida yang terdiri dari unit monosakarida yang sama. Untuk heteropolisakarida terdiri dari unit monosakarida yang berbeda. Rumus kimia polisakarida yaitu CX-H2OY. Polisakarida memiliki rasa yang hambar dan sulit larut dalam air. Kegunaan polisakarida yaitu sebagai nutrisi seperti amilum dan glikogen. Kegunaan polisakarida yang lainnya yaitu sebagai zat pembangun seperti selulosa. Untuk contoh polisakarida yaitu ada 3. Yang pertama ada amilum atau pati. Amilum atau pati merupakan polisakarida yang tersusun atas alpha-D-glukosa. Amilum ini terdiri atas 2 komponen yaitu ada amilosa dan amilopektin. Contoh dari amilum atau pati antara lain yaitu ada jagung, gandum, kentang, dan lain-lainnya. Untuk struktur kimia amilum dapat dilihat pada PowerPoint. Untuk contoh polisakarida yang kedua yaitu glikogen. Glikogen merupakan jenis polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Struktur glikogen ini sama dengan amilopektin. Glikogen terdapat di dalam hati dan otot. Pembentukan glikogen dari glukosa yaitu terjadi pada hati. Glikogen pada otot digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk struktur kimia dari glikogen dapat dilihat pada PowerPoint. Yang selanjutnya yaitu contoh polisakarida yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang monomernya merupakan beta D-glukosa. Selulosa ini memiliki struktur linier. Selulosa ini sebenarnya terdapat pada tumbuhan, digunakan sebagai bahan pembentuk dinding sel. Pada manusia, selulosa ini tidak dapat dicerna karena pada manusia ini tidak mempunyai enzim yang dapat menguraikan selulosa. Selulosa ini berguna untuk memperlancar pencernaan makanan. Untuk struktur kimia selulosa dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya yaitu jenis karbohidrat berdasarkan proses pencernaan di dalam tubuh. Jenis ini yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang mudah dicerna dan dapat mengirimkan glukosa langsung ke dalam aliran darah. Karbohidrat ini akan membuat kita berenergi. Gula darah merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan paling mudah dicerna dan lebih cepat diubah menjadi gula darah. Contohnya yaitu gula merah, sirup jagung, glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Untuk jenis yang kedua yaitu ada karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini memerlukan waktu yang lama untuk dicerna. Pemecahan karbohidrat kompleks
akan menghasilkan pasokan energi yang lebih stabil sehingga tidak membuat kadar gula darah itu melonjak. Maka orang yang mengidap diabetes diperbolehkan mengonsumsi karbohidrat kompleks. Pada karbohidrat kompleks ini terdapat dua jenis makanan. Yang pertama yaitu ada pati. Pati merupakan makanan yang terkandung dalam karbohidrat kompleks. Pati sudah menjadi makanan pokok yang memberikan energi untuk tubuh. Pati-patian biasanya mengandung kalori yang lebih sedikit. Namun, jumlah kalorinya itu bisa saja bertambah tergantung cara kita mengolah dan bahan apa yang ditambahkan pada pati tersebut. Contohnya yaitu ada tanaman bertepung, ada kacang kering, dan ada biji-bijian. Yang kedua yaitu ada serat. Serat merupakan zat dalam tumbuhan atau zat gizi nabati yang tidak dapat dicerna. Jika mengonsumsi makanan berserat, serat hanya akan melewati usus dan tidak dapat terpecah. Serat ini berkontribusi dalam menjaga kesehatan pencernaan serta akan membuat kita merasa kenyang setelah makan lebih lama. Contohnya yaitu pada kacang-kacangan, polong-polongan, buah-buahan, dan sayuran, dan gandum. Penggolongan lipid ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada lipid sederhana. Lipid sederhana ini merupakan ester gugus asam lemak atau yang disebut gugus asli dengan molekul alkohol gliserol. Lipid sederhana ini dapat berbentuk monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Contoh lipid sederhana yaitu ada lemak. Lemak merupakan bentuk ester asam lemak dengan gliserol. Yang kedua yaitu ada lilin. Lilin merupakan bentuk ester asam lemak dengan bentuk alkohol monohidrat. Untuk jenis yang kedua yaitu ada lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan ester yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang terradiasi pada gugus alkohol atau asam lemak. Contoh lipid kompleks ini ada 3. Yang pertama yaitu ada fosfolipid. Fosfolipid merupakan lipid yang mengandung residu asam fosfat. Molekul ini mengandung basa nitrogen dan subtinuen lainnya. Yang kedua yaitu ada glikolipid. Glikolipid merupakan lipid yang mengandung asam lemak, sphingoin, dan karbohidrat. Yang ketiga yaitu ada sulfolipid, aminolipid, dan lipoprotein. Untuk jenis yang ketiga, untuk pengelompokan lipid yang ketiga yaitu ada lipid prosesor dan devivet. Contoh lipid ini yaitu ada asam lemak gliserol, ada asam lemak steroid, ada aldehid lemak, ada keton bodies, dan ada lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Penggolongan lipid juga terdapat 2 jenis lainnya, yaitu ada lemak jenuh atau yang sering disebut lemak jahat. Asam lemak jenuh ini adalah asam lemak yang rantai hidrokarbonnya, hidrokarbon pembentuknya itu tidak memiliki ikatan rangkap. Efek dominan dari asam lemak tak jenuh ini adalah peningkatan kadar kolesterol total dan KLDL. KLDL ini adalah kolesterol LDL. Selain itu juga efek dominannya yaitu penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan penyakit lain yang disebabkan oleh kelebihan berat badan. Secara umum, makanan yang berasal dari hewani seperti daging berlemak, keju, mentega, dan krim susu itu mengandung asam lemak tak jenuh. Selain mengandung asam lemak tak jenuh, juga makanan yang berasal dari hewani ini mengandung kolesterol. Yang kedua yaitu ada lemak tak jenuh atau yang sering disebut lemak baik. Asam lemak tak jenuh ini adalah asam lemak yang memiliki ikatan rangkap. Asam lemak tak jenuh ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada asam lemak tak jenuh tunggal atau MUFA. MUFA ini adalah asam lemak yang mempunyai satu ikatan rangkap pada atom karbon. MUFA ini sering ditemui dalam minyak zaitun, minyak kedelai,
minyak kacang tanah, minyak biji kapas, dan kanola. Yang selanjutnya yaitu ada asam lemak tak jenuh jamak atau FUFA. FUFA adalah asam lemak yang mempunyai 2 atau lebih ikatan rangkap. FUFA ini ditemui dalam minyak ikan dan nabati seperti sunflower, jagung, dan biji bunga matahari. Pada FUFA atau asam lemak tak jenuh jamak dapat menurunkan kolesterol LDL, tetapi tidak dapat menurunkan HDL. Sebaliknya, pada MUFA atau asam lemak tak jenuh tunggal dapat menurunkan KLDL dan dapat meningkatkan KLDL. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salad buah. Komposisi dari salad buah ini ada apel. Apel termasuk jenis karbohidrat kompleks yaitu serat. Pada apel juga mengandung jenis karbohidrat monosakarida yaitu fruktosa. Selanjutnya yaitu buah naga. Buah naga mengandung jenis karbohidrat kompleks yaitu serat. Selain itu juga buah naga mengandung jenis karbohidrat monosakarida yaitu fruktosa. Yang selanjutnya ada buah pir. Buah pir juga sama seperti apel dan buah naga. Pada buah pir mengandung jenis karbohidrat kompleks yaitu serat dan jenis karbohidrat monosakarida yaitu fruktosa. Selanjutnya pada anggur. Pada anggur ini mengandung jenis karbohidrat monosakarida yaitu fruktosa. Untuk buah yang lainnya yaitu ada mangga. Pada mangga mengandung sama seperti apel, buah naga, dan pir, yaitu mengandung jenis karbohidrat kompleks yaitu serat. Mangga juga, selain itu juga mangga mengandung jenis karbohidrat monosakarida atau fruktosa. Selanjutnya yaitu ada melon. Melon mengandung jenis karbohidrat monosakarida atau fruktosa. Yang selanjutnya yaitu ada stroberi. Stroberi ini mengandung jenis karbohidrat kompleks yaitu serat. Selain itu juga pada stroberi mengandung jenis karbohidrat monosakarida yaitu fruktosa dan glukosa. Selain monosakarida, pada stroberi ini mengandung karbohidrat disakarida atau sukrosa. Yang selanjutnya yaitu jeruk. Jeruk mengandung karbohidrat monosakarida atau fruktosa. Untuk bahan dari salad buah yang lainnya yaitu yang ada susu kental manis. Susu kental manis ini mengandung asam lemak jenuh. Yang selanjutnya ada mayones. Mayones ini juga mengandung asam lemak jenuh. Selanjutnya yaitu ada yogurt. Yogurt termasuk mengandung jenis asam lemak yang jenuh. Yang terakhir yaitu ada keju. Keju juga mengandung jenis asam lemak yang jenuh. Yang ketiga yaitu makanan ini sehat atau tidak kalau dikonsumsi jika ditinjau dari kandungan karbohidrat dan lipid. Jika ditinjau dari jenis karbohidratnya, salad buah ini adalah makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Karena pada salad buah ini terdapat banyak sekali jenis buah yang mengandung serat yang tinggi yang baik untuk kesehatan pencernaan. Selain mengandung serat, pada buah yang digunakan untuk salad buah ini mengandung fruktosa. Fruktosa ini dapat bermanfaat untuk menghasilkan energi, menyimpan energi dalam bentuk glikogen, dan dapat membantu lemak dalam tubuh. Tetapi, jika terlalu berlebihan dalam mengonsumsi fruktosa, ini akan memicu diabetes tipe 2, penyakit jantung, kanker, dan memicu obesitas. Tinjau dari jenis lipid, campuran untuk salad buah ini adalah termasuk makanan yang tidak sehat. Karena pada campuran salad buah ini banyak sekali yang mengandung asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan kadar kolesterol, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan obesitas.
Jadi ketika kita mengonsumsi salad buah seharusnya lebih dikurangi dalam pemakaian campuran yang mengandung asam lemak jenuh. Jika kita terlalu banyak dalam menggunakan campuran dari jenis asam lemak jenuh, yang seharusnya salad buah itu adalah makanan sehat yang dikonsumsi, salad buah itu akan berubah menjadi makanan yang tidak sehat. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.